Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di penghujung bulan Januari 2024 ya, tanggal 31. Besok kita akan memulai bulan yang baru, otomatis kita akan dapat closing time frame monthly untuk Bitcoin, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi ya. Yang pertama, dari Uni Eropa ada rilis data soal GDP di perdagangan kemarin. Overall trennya mengalami tren pemulihan, which is ini bagus untuk perekonomian. Tapi pemulihan yang terjadi itu nggak signifikan, hanya 0,1% saja ekonomi yang berhasil pulih secara keseluruhan dari Uni Eropa. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin juga ada data soal consumer confidence. Lalu ada JOLTS, teman-teman, job opening ya. Job openingnya meningkat. Pembukaan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat meningkat. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa data penting lagi. Tadi pagi ada data soal weekly crude oil stock. Kemudian nanti kita akan dapat data soal manufacturing and non-manufacturing PMI untuk China. Ini mungkin akan memberikan impact buat teman-teman yang trading di market saham Asia ya, di Hong Kong ataupun di Indonesia. Kemudian kita akan dapat rilis data juga terkait sama Chicago PMI, crude oil inventory dari Amerika Serikat. Ya, nggak terlalu gimana-gimana sih untuk rilis data hari ini. Teman-teman, dini hari aku mau ngingetin akan ada FOMC meeting yang akan diadakan jam 2 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Februari. Jadi mungkin di update analisa besok kita udah dapat rilis data-data tersebut ya teman-teman. Jadi waspada sama volatilitas pada market, biasanya memang menjelang FOMC sampai pembacaan pidato daripada Powell itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari market Bitcoin. Biasanya akan sangat-sangat volatile, teman-teman. Jadi mengurangi posisi trading itu mungkin sebagai langkah bijak untuk mengantisipasi kena liquid. Let's say kalau ada volatilitas yang di luar prediksi kita. Oke, itu dari pergerakan atau dari kondisi kalender ekonomi di perdagangan hari ini. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari beberapa news yang ada di market. Yang pertama adalah Grayscale berhasil mengurangi outflow sampai setengahnya dalam perdagangan kemarin. Ini adalah kabar bagus di mana selling pressure yang terjadi pada Grayscale itu sudah jauh berkurang sehingga memungkinkan untuk market mengalami tren kenaikan jangka pendek. Jadi Bitcoin kalau kita lihat di perdagangan kemarin itu sudah mulai mengalami recover ke level 43 ribuan something. Bahkan kemarin sempat ke 43.800 sebelum akhirnya kena reject. Tapi apapun itu, Grayscale sudah berhasil teman-teman mengurangi yang namanya jumlah dana yang keluar. Ini tentunya sentimen bagus untuk market ya, untuk market Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain ada berita bagus dari Binance. Binance dikabarkan ini akan mulai berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain terkait sama penyediaan custody mereka. Binance mengatasi resiko pihak lawan dengan kustodian bank pivot yang memungkinkan pedagang terpilih untuk mempercayakan aset mereka ke bank Swiss terkenal seperti Signum Bank and Flow Bank. Jadi ini berita yang bagus karena dari Binance sendiri kan itu sering banget ya ditolak oleh regulator baik di Eropa ataupun di Amerika Serikat terkait dengan custody yang mereka punya. Dan baru-baru aja mereka mengajak salah satu dua bank inilah dari Swiss yang tentunya akan menjadi custody mereka. Artinya tempat penyimpanan uang-uang yang ada di Binance. Pihak ketiga lah istilahnya. Karena Binance sebagai exchange itu memang seharusnya tidak boleh menyimpan dana mereka di custody mereka sendiri. Teman-teman, harus disimpan di pihak ketiga. Dan semoga sih dengan ada narasi seperti ini, institusi bisa lebih percaya, regulasi juga bisa lebih percaya untuk kedepannya. Jadi ini mengantisipasi juga insiden yang pernah terjadi seperti collapse-nya FTX kemarin, teman-teman. Itu dari news Binance. Kemudian dari berita yang lain, ini adalah artikel yang ditulis oleh Vitalik Buterin, co-founder daripada Ethereum, teman-teman. Jadi dalam sebuah website vitalik.it.limo dia menulis soal promise and challenge crypto plus AI application. Jadi mulai nih Vitalik itu menghubung-hubungkan antara
artificial intelligence sama blockchain. Yang mana dua hal ini punya semacam irisan-irisan yang mungkin bisa dijadikan hal yang sama yang mereka sebut sebagai sinergis. Ini ada irisan-irisan yang bisa diambil antara blockchain sama AI karena dari artificial intelligence sama blockchain itu punya sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Seperti blockchain itu sifatnya desentral, sementara artificial intelligence itu centralized. Terus kalau blockchain itu sifatnya transparan. Kalau artificial intelligence itu sedikit transparan, artinya mereka kebanyakan tidak transparan. Kemudian untuk energi konsumsi, artificial intelligence itu sangat-sangat tinggi. Kalau blockchain saat ini udah mulai efisien, terutama yang menggunakan konsensus proof of stake. Dan berbagai macam keunggulan-keunggulan lainnya. Kemarin kalau teman-teman perhatikan market, koin-koin AI pada naik, render, GRT kalau teman-teman perhatikan, dan juga koin-koin dengan narasi AI lainnya itu dapat sentimen positif terkait dengan artikel yang sudah dipublish oleh Vitalik ini. Jadi itu langsung memberikan impact yang sangat-sangat cepat terhadap market, teman-teman. Jadi kita tunggu aja kelanjutan gimana kedepannya untuk proyek-proyek berbasiskan AI yang di-combine sama blockchain. Kemudian salah satu analis TD Cowen ini dia membuat prediksi bahwa sepertinya sih Ethereum ETF ini nggak bakalan di-approve. Even itu di 2025 akhir ataupun di awal 2026. Waduh, jauh banget ya prediksinya. Tapi ya itulah teman-teman, ini lagi dalam proses ya sebenarnya. Kalau menurut saya keputusan kita dapat itu akan ada di pertengahan tahun nanti terkait sama keputusan dari spot Ethereum ETF ini. Apakah bakalan mendapatkan approval atau enggak? Kita masih belum tahu gambaran lebih jelasnya, tapi menurut saya ini adalah sebuah ya prediksi lah teman-teman, prediksi terkait dengan bagaimana sikap daripada regulator SEC dan dan ya regulator yang lain ya yang mengawasi tentang perdagangan dari ETF ini, teman-teman. Kemudian berita datang dari China. Ini adalah sebuah berita untuk ETF yang bakalan ada di Hong Kong, teman-teman, mulai di bursa Hong Kong ya. Liao Feifei, penulis Tencent News, Komisi Sekuritas Berjangka Hong Kong akhirnya akan mengambil langkah terkait dengan substansif terhadap mata uang digital. Tencent News First Line secara eksklusif mengetahui bahwa hari Jumat lalu, tanggal 26, Harvest Fund Hong Kong Company mengajukan aplikasi dana di perdagangan bursa spot Bitcoin. Artinya ada pengajuan ETF dari salah satu perusahaan bernama Harvest Fund ya, ke Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong. Ini adalah institusi pertama di Hong Kong yang mengajukan aplikasi ETF spot Bitcoin. Sebagai tanggapan, Harvest Fund itu mengatakan tidak akan berkomentar untuk hal ini. Oke, kita masih akan menunggu apakah ini bisa menjadi narasi yang bagus untuk kembali menggerakkan market, teman-teman. Sudah ada pengajuan ETF dari market Hong Kong. Kemudian berita yang lain datang dari Thorchain atau nama tokennya adalah Rune yang dikabarkan akan melakukan burning sebanyak 300 juta US dollar berupa Rune, teman-teman. Bisa diperhatikan, siapa tahu memberikan impact kenaikan terhadap harganya. Kemudian TKO juga meluncurkan program baru, TKO Launch Drop, teman-teman. Ini tujuannya adalah pengen untuk lebih banyak lagi holder TKO, dan ketika mereka sudah melakukan hold, mereka akan memperoleh Creo, teman-teman, Creo pada tanggal yang sudah ditentukan. Jadi ini adalah program semacam liquidity pool gitu dari toko kripto ya, dimana kemarin kalau aku perhatikan juga harga TKO tiba-tiba mengalami penguatan karena mungkin ada demand terhadap TKO yang semakin meningkat, khususnya bagi mereka yang pengen untuk pegang, teman-teman, pegang token baru atau mendapatkan token bernama Creo ini. Jadi TKO ngepump karena ada program baru yaitu yang mereka kasih nama Launch Drop. Kemudian berita yang baru ini adalah berita postingan dari Slomis. Slomis ini salah satu perusahaan blockchain yang berhubungan sama security atau keamanan. Ya, baru-baru aja Slomis itu melakukan postingan, memberikan postingan terkait dengan hati-hati loh kamu-kamu yang ikut
yang suka ikut airdrop, yang suka nyari-nyari ya koin-koin gratis gitu, karena ancaman phishing itu mengintai kamu. Ini tidak hanya terjadi pada platform Twitter, tapi juga berlanjut ke platform Telegram. Bahkan bot-bot Telegram itu nggak nggak semuanya real, teman-teman. Jadi hati-hati dalam memberikan address wallet, ya. Hati-hati ketika menerima kiriman token, karena itu bisa sangat-sangat berbahaya. Ada dusting attack, ada phishing, ada banyak lah hal-hal yang bisa mengancam wallet, hot wallet kalian seperti MetaMask atau Trust Wallet ya, yang paling populer. Jadi pada intinya adalah hati-hati. Kita mungkin tidak akan bisa mendeteksi secara akurat, tapi dengan kita memperhatikan teman-teman akun-akun resmi airdrop itu, teman-teman bisa mengantisipasi ya, kayak Optimism. Masa ada namanya Optim LZM. Jadi di sana aja udah ada semacam penulisan yang aneh, teman-teman. Even dia punya centang biru, tetap harus berhati-hati karena centang-centang sekarang itu bisa dibeli ya. Itu peringatan hati-hati. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih kondisi dari pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini. Seperti yang kita sudah sempat bahas kemarin, teman-teman, pergerakan Bitcoin ini masih bakalan wait and see, menunggu terkait dengan keputusan dari Fed ya, terkait dengan suku bunga. Tapi sih sebenarnya suku bunga itu sudah banyak yang memprediksi bahwa suku bunga ini pasti ditahan. Tapi yang lebih penting adalah pidato dari Jerome Powell. Kira-kira Powell itu bakalan bilang apa? Apakah dia bakalan bilang, oh iya inflasi sudah berhasil turun, nanti kita akan segera cut rate di bulan ini misalkan. Nah itu bisa menjadi narasi yang bagus buat market. Tapi kalau Powell melihat, wah inflasi sekarang memang masih turun, tapi penurunan yang terjadi sudah tidak sesignifikan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sehingga kita masih harus mempertahankan suku bunga di poin sekarang guna untuk tetap menurunkan inflasi. Nah, kalau udah ada nada-nada hawkish seperti itu, ya sabar teman-teman. Kemungkinan Bitcoin akan ada potensial untuk mengalami koreksi karena indeks dolar akan tentunya masih menguat. Ya, jadi ya itu sebuah potensial skenario yang bisa terjadi. Even itu terjadi atau enggak kita nggak tahu teman-teman. Cuman yang pasti ya waspada aja untuk posisi sekarang. Tadi saya juga sempat ngecek salah satu YouTuber yang saya suka ikutin ya, analis-analis dari ya Alessio Rastani, kalau teman-teman tahu teman-teman. Alessio, nah ini dia Alessio Rastani, dia kemarin baru aja bikin video, ini mungkin tadi ya 6 jam yang lalu ya, kemarin lah teman-teman. Itu dia bikin video terkait dengan apakah posisi Bitcoin yang sudah membuat golden cross di MACD, kemudian juga dari indikator lain dia juga ketahan di MA 100 ini akan berpotensial reversal. Ya, tadi pada intinya adalah yang saya bisa dapatin adalah katanya tunggu dulu teman-teman. Meskipun kalau kita perhatikan dari indikator MACD itu sudah memberikan sinyal atau indikasi terkait dengan potensial bullish ya, karena kalau kita perhatikan dari indikator MACD sudah memang terjadi yang namanya golden cross atau buying cross ya, apapun lah istilahnya yang mengindikasikan tren bullish, tapi itu tidak serta-merta akan membuat pergerakan Bitcoin bullish. Kita sebaiknya untuk menunggu, katanya sih 3 candle, at least 3 candle di time frame harian kalau bisa, karena akan lebih jelas teman-teman, sampai akhirnya kita menemukan indikasi yang positif. Let's say seandainya nih kalau pergerakan Bitcoin itu masih bullish dalam 3 candle terakhir, artinya di perdagangan kemarin, which is ini nanti akan closing, kemudian candle di perdagangan hari ini yang besok pagi baru closing, dan juga perdagangan di tanggal 1 Februari. Kalau 3 candle itu positif atau mengarahkan Bitcoin ke tren yang masih tinggi dan tidak ada tekanan jual yang signifikan, itu bisa saja mengkonfirmasi tren bullish masih akan tetap berlanjut pada Bitcoin. Kemungkinan Bitcoin masih bisa rally, teman-teman. Tapi kalau dalam 3 hari 3 candle tersebut justru mengalami tekanan jual yang signifikan, katakanlah Bitcoin justru malah tiba-tiba drop teman-teman karena mungkin pidato Powell yang hawkish ya, kita nggak tahu ya, kira-kira aja, atau kita skenariokan saja sementara seperti itu teman-teman, andai kata ini andai kata ya,
Seandainya kalau skenarionya Bitcoin malah drop setelah mungkin besok, setelah kita mendengar pidato dari Powell, dan Bitcoin turun sampai kisaran 40 ribuan, nah itu bisa menjadi indikasi yang kurang begitu bagus. Bisa jadi kita sudah finish running wave B, dan kita ongoing untuk running wave C. Jadi apapun itu skenarionya masih akan bisa berpeluang terjadi pada Bitcoin, tapi kalau kita melihat dari indikasi-indikasi yang lain, kalau teman-teman perhatikan dari volume perdagangan Bitcoin sebenarnya masih dalam tren penurunan, even dia mengalami tren kenaikan. Tapi dari smart money-nya memang ada semacam kenaikan yang terjadi pada jangka waktu pendek. Dan menurut saya pribadi, kita masih akan berpeluang untuk ditahan di harga saat ini sampai kira-kira nanti kita mendapatkan persetujuan terkait dengan keputusan dari Powell seperti apa. Teman-teman, waspada sama volatilitas yang mungkin berpeluang pada Bitcoin, ya, karena teman-teman yang namanya menjelang FOMC meeting itu rawan banget sama yang namanya kenaikan dan penurunan harga. Dalam jangka waktu pendek, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin masih ditunjang sama volume perdagangan yang baik, smart money juga masih ada, meskipun ini udah mulai ada ancang-ancang penurunan dan rejection, sepertinya di kisaran level 43.900. Ya, beberapa kali Bitcoin udah ketahan di area tersebut, mungkin akan ada aksi tekanan jual yang muncul dalam jangka waktu pendek. Teman-teman, ya tetap waspada aja buat teman-teman yang mungkin masih trading. Kalau dari saya pribadi, saya masih menunggu pergerakan Bitcoin bisa turun, teman-teman. Bisa turun, masuk ke harga-harga yang menurut saya wajar ya. Ya paling gitu aja sih buat saya untuk saat ini, jadi masih dalam posisi wait and see kalau saya pribadi, dan saya masih melirik untuk beberapa koin-koin yang mungkin bisa menjadi incaran. Saya sih expect kemarin itu ada GRT yang bisa turun lebih dalam, tapi ternyata ada narasi dari Vitalik yang bikin GRT naik, kemudian render juga naiknya sangat signifikan, ini parah banget sih render. Ya akhirnya kita nggak bisa dapat harga yang di bawah dengan bagus sih jadinya. Jadi ya itulah impact daripada sentimen-sentimen atau narasi-narasi jangka pendek. Tapi ya itu saya pribadi masih akan tetap wait and see untuk saat ini. Tunggu aja keputusan dari Jerome Powell gimana. Apakah market akan merespon positif atau negatif, ya dikembalikan lagi ke market. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada komen buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di market kripto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.